terdengar? Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Nama saya Sri. Saya kolega Pak Happy, Pak Handri, Bu Farida, Bu Diti. Dan di semester ini saya diminta menjadi koordinator untuk PR dan kata-kata. Dan di hari ini kita akan mendapatkan kuliah tamu dari dua orang pembicara yang sangat menarik ya dengan topik arsitektur dan perencanaan wilayah kota. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung dengan memanggil pembicara langsung ya. Bicara pertama, pembicara pertama kita panggil Ibu Apriani Kurnia Sarasayu. Kepada Ibu Apriani silakan maju ke depan. Tepuk tangan buat Bu Apriani. Nanti duduk dulu aja, nanti. Jadi Bu Apriani ini masuk di arsitektur ITB tahun 2007, lalu Plano tahun 2014 ya. S2 di Milan. Setelah berpraktek kita berapa tahun ya, berarti hampir 10-an ya, lebih. Dan sangat banyak yang bisa diambil dari sisi tidak hanya pengalaman profesional, tapi juga secara teoretik tentang design thinking ya. Fauzan Ahmad ini beliau S1 dari PWK ITB tahun 2004, lalu lanjut ke S2 di studi pembangunan ya Pak, itu tahun 2015. Dengan saat ini setelah lulus, beliau juga lanjut berpraktek. Cukup banyak juga pengalaman beliau ya dari berbagai lembaga pemerintahan, agensi pembangunan, dan konsultasi perusahaan juga ya Pak ya. Sangat beragam tempat bekerjanya, dan di momen kuliah tamu ini beliau juga akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan modeling sistem bangsa ya Pak. Jadi nanti pertama akan diberikan materi oleh Bu Apriani, Bu Raras ya, oleh Bu Raras. Yang kedua akan diberikan akan punya sesi tanya jawab di akhir sesi. Jadi tolong disimpan pertanyaan, dicatat, dan kita akan memberikan waktu sekitar 15 menit untuk menjawab, terbuka untuk semuanya dari arsitektur dan PWK, saling closing ke penanya manapun silakan ya. Baik, mungkin dari saya itu dulu. Jangan lupa, ini kan sudah ada absen fisik ya, tapi mungkin kalau yang belum sempat absen fisik dan langsung ke tempat duduk bisa absen ya. Kita bisa langsung mulai ya. Semua sudah siap? Kalau sudah siap, bilang siap, oke? Oke, sip. Baik, kalau itu saya langsung memberikan Bu Raras waktu untuk presentasi di sesi pertama. Silakan kepada Bu Raras. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Raras.
Selamat pagi semuanya. Mau di bawah aja. Eh, ya, tadi perkenalan dulu ya, nama saya Raras. Jadi tadi mungkin nama panjangnya Apriani, tapi biasa dipanggil Raras. Hari ini mungkin di sini tadi infonya adalah dari TPB dan kalau tahu mungkin dari ada yang dari arsitektur, sebenarnya pengen jadi arsitek ataupun ada yang ingin jadi planner gitu ya. Nah, belum saya memulai, semoga nanti presentasi saya tidak membuat kalian urung menjadi arsitek atau nggak mau jadi arsitek. Moga-moga masih pengen. Pengen tanya juga kira-kira di sini yang masih mau jadi arsitek boleh angkat tangannya lebih sedikit ya. Tugasnya banyak ya, udah nggak tidur ya. Oke. Kalau dilihat sih mahasiswa yang pengen jadi arsitek duduknya pada di belakang ya. Karena pengen tidur mungkin. Nah, itu salah satu yang mungkin jadi pertanyaan beberapa dari kami sih. Ini pertanyaan awal itu eh, sekarang mudah banget sebenarnya untuk orang mendesain sendiri pakai prompt di AI gitu ya. Dan sebenarnya apakah masih relevan sih profesi arsitek itu di masa sekarang gitu ya? Oke, oke, oke. Ya, jadi sebenarnya tentunya kalau saya sebagai arsitek pasti ingin dong coba AI karena saya pengen tahu nih lawan saya seperti apa sih gitu ya. Nah, layar. Nah, ini kompleks dan layarnya banyak sekali. Mungkin ada teman-teman yang mau membantu saya untuk memberikan contoh kira-kira kalau di arsitektur tuh eh, decision making-nya apa aja sih? Berdasarkan apa? Boleh tunjuk tangan mungkin, angkat tangannya. Ada yang berani untuk mengungkapkan pendapat atau kan udah ada kuliah pasti ya Bu Sri ya, tentang ini. Oke, boleh yang di belakang berdiri sebutkan namanya dan kira-kira apa. Oke, bertanggung jawab terhadap lingkungan salah satunya gitu ya. Bertanggung jawab terhadap lingkungan itu konteksnya pasti di luar gitu ya. Boleh next lagi? Ya, sebenarnya banyak hal yang masuk di sini gitu ya. Bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah salah satunya. Tapi ada juga sebenarnya yang dari dalam gitu ya. Dari dalam tuh apa aja, bisa aja keinginan, terus habis itu kebutuhan, bisa aja juga berdasarkan time frame itu adalah cara eh, menjadi berbeda dengan AI gitu ya. Oke, next. Nah ini saya kenalkan dulu. Sebenarnya studio ini ada 3 orang. Jadi saya bersama 2 partner saya. Mereka dari kampus yang berbeda, tapi sebenarnya itu juga saling melengkapi gitu. Jadi saya encourage banget kalian berkegiatan juga di luar kampus ITB gitu ya, sehingga kalian kalau di zaman saya dulu ada BAFES dan lain-lain, ataupun nanti ketika kalian lulus dan masuk ke firma arsitektur, bisa jadi kalian akan bertemu nggak cuma dari arsitek ITB, tapi saya jadi dari arsitek yang lainnya.
Dan saya juga kebetulan aktif membernya IAI Banten. Jadi Ikatan Arsitek Indonesia kita juga men-encourage kalian untuk masuk ke IAI. Kenapa? Karena dengan kalian berserikat dan berkumpul gitu ya, itu juga salah satu cara untuk melindungi profesi kita gitu. Terus kalau SPRA mungkin kalian juga nanti akan belajar soal itu seperti shiftnya arsitek gitu ya. Jadi kita harus punya license untuk berpraktek. Oke. Nah, kami mengerjakannya sebenarnya dari small scale sampai ke building yang besar gitu ya. Kami pernah juga kadang-kadang karena klien ingin kita juga ngedesain kursinya, sampai ke furniture dan lain-lain. Sampai kita juga udah pernah, biasanya kita pernah ngerjain pavilion yang sifatnya adalah sementara gitu ya, temporary, sampai ke pabrik juga udah pernah. Terus next, kita juga belajar soal sebenarnya komersial sih. Kami pernah mengerjakan komersial, juga pernah juga community. Mungkin kalian juga tahu kalau yang ini komersial, kebetulan kita pernah bikinin compound yang isinya community. Salah satunya ada Sun Eater, itu yang menarik dari cerita itu karena Sun Eater ini kan dia adalah satu label. Kalau tahu mungkin ada India sama coba sihir di situ gitu ya. Nah ini yang menariknya adalah waktu kita konstruksi pun mereka minta tolong kita untuk boleh nggak syuting di konstruksinya untuk jadi lirik videonya Lubah Sihir gitu. Menurut kami itu kayak, hah buat apa gitu? Ini kan kotor banget, kenapa kalian mau gitu? Tapi mereka menganggap itu satu proses yang menarik untuk diperlihatkan gitu. Oke, next. Nah ini juga, tapi sebenarnya 50% dari mungkin sekitar 50% dari proyek kami itu lebih banyak residensial dan kami terlibat dalam buildingnya juga. Jadi nggak cuma planning ataupun architecture-nya, tapi juga matching-nya. Okay, next. Nah, ini mungkin salah satu approach. Saya bilang kenapa salah satu approach? Karena bisa jadi setiap arsitek itu punya approach yang berbeda-beda. Kebetulan kalau dari kami ini nggak cuma desain, jadi kami nggak cuma fungsinya, tapi kami juga making-nya. Jadi kami sebagai kontraktor juga di beberapa proyek kami. Nah, itu salah satu yang membedakan approach kami sehingga kami sangat sensitif terhadap gimana itu dibangun gitu. Nggak cuma gimana itu didesain, tapi gimana itu nanti impact-nya. Ya boleh nih. Nah, menurut kami tuh kadang-kadang yang egois dari satu desainer adalah mereka menganggap bahwa it's different uh, area gitu. Designing ya udah designing, making sendiri. Padahal itu kami full cycle. Jadi kita managing workernya, terus habis itu pekerjaannya, terus kalian material mau ambil dari mana nih? Di sekitar kalian atau lebih jauh itu akan berpengaruh sama cost-nya juga kan. Terus kalian juga waste-nya mau kemana gitu. Nah, karena approach kami langsung membuat sendiri, kami merasa bahwa itu ada direct impact ke kami. Dan itu sehingga kami sangat merasa bahwa kalau di desain prosesnya ada kegagalan, nantinya di making-nya akan sangat berimpact besar gitu, lebih gagal lagi justru. Nah, makanya itu jadi satu hal yang menjadi concern kami gitu. Oke, next. Nah, ini salah satu. Semuanya mungkin lagi ada tugas, terus ada tornya, ya kan ya. Dibaca nggak tornya? Baca, bener nih. Saya dengar ceritanya kok agak lain sih. Nah, eh, biasanya kalau di dunia kuliah gitu ya, kalian biasanya dapat tor. Dapat tor itu berarti tornya ditulisin sama orang lain, kalian tinggal baca. Di dunia kerja, kalian nggak mendapat tor. Jadi kalian harus refining briefnya dari klien langsung. Dan ini berdasarkan pengalaman saya, nah, jadi pengalaman saya kebanyakan klien yang datang itu antara mereka nggak tahu sama sekali mau bikin apa, atau mereka tahu tapi mereka sebenarnya nggak tahu. Jadi gimana caranya kalian harus berempati terhadap mereka gitu.
Nanti ada beberapa contoh yang akan saya perlihatkan gitu ya. Oke, next. Boleh next. Nah, ini mungkin yang sekarang dilakukan gitu ya. Kalian berempati terhadap klien, tapi sebenarnya kalian juga harus berempati terhadap hal lain di luar itu, yaitu konteks gitu ya. Bisa jadi kalian pasti kalau ngedesain, di situ pasti ada konteks, yaitu mungkin ada tetangga di kanan kiri, empatinya terhadap itu seperti apa. Terus habis itu juga kalau kalian tadi bilang, teman kalian bilang, oh sekarang saya harus responsible nih sama lingkungan gitu ya. Apalagi di generasi kalian climate change makin menjadi isu yang penting gitu ya. Nah itu juga kalian harus pikirin gitu. Termasuk tadi ngomongin sampah, ngomongin gimana bangunan ini hidup. Karena bangunan nanti nggak cuma ketika kalian lagi ngedesain gitu, tapi juga gimana ketika dia berjalan gitu. Kira-kira dia hemat energi atau enggak? Terus kira-kira dia tuh bakal nyaman atau tidak, karena itu akan berpengaruh juga suhu dan lain-lain gitu seperti apa. Terus arsitek desainer ini sebenarnya kita nggak bekerja sendiri. Biasanya kita ada structural design, terus habis itu ada MEP, mechanical, electrical, terus ada juga kadang-kadang landscape designer, terus bisa juga ada subjek itu bisa jadi lighting, bisa juga dari disiplin ilmu lain. Jadi kalian harus tahu bahwa kita sebenarnya termasuk yang uh, general, kita harus tahu semuanya sedikit-sedikit tapi harus tahu semuanya sebenarnya. Karena kalian harus menyediakan tempat untuk masing-masing dari structure mengakomodasi mereka seperti apa. Terus MEP kira-kira pipanya, ruangnya sebagaimana, itu kalian harus pikirin juga. Terus yang terakhir adalah makernya, builder atau industrinya. Jangan-jangan kalian ngedesain selama ini nggak tahu bahwa di luar sana ternyata baja itu punya berbagai bentuk gitu. Ternyata dia ada pipa, ada hollow, terus habis itu ada juga yang bentuknya plat, ada juga yang bentuknya kira-kira misalnya kabin gitu ya. Ternyata kalian harus merangkai itu menjadi sebuah desain. Kalau kalian nggak punya pengetahuan itu, kalian pasti akan ngedesain berdasarkan feeling aja gitu. Padahal kalian ada industri dan supplier gitu ya, ataupun contohlah tiles di sini gitu ya. Tiles di sini tuh kira-kira dapetnya dari mana sih? Terus habis itu kira-kira warnanya apa aja sih? Dia punya modul berapa aja, itu kalian harus tahu. Oke. Dan ada juga construction worker yang sebenarnya kalian mesti pikirkan gitu. Susah nggak sih buat tukangnya? Bisa jadi kalian kayak tadi image pertama bikinnya meliuk-liuk, tapi tukang kalian bisa nggak bikin itu? Gitu. Jadi kalian harus pikirkan sampai ke situ. Oke, next. Nah ini eh, semuanya biasanya datang ke klien itu kita harus pertama tahu dulu mereka seperti apa. Jadi kalau buat kami, kuesioner ini datangnya sebelum kami ketemu klien. Jadi klien diminta untuk mengisi data dan di situ ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita datang ke klien itu jangan dengan kertas kosong gitu ya. Kalian harus udah riset dulu. Kira-kira tuh kliennya maunya apa sih? Terus kira-kira saya harus belajar lebih lanjut soal itu gitu. Jadi development untuk ngobrol sama kliennya itu akan lebih enak gitu. Karena kalian jadi bisa lebih mengenal dulu sebelum kalian ketemu mereka gitu. Jadi biasanya kuesioner ini kami sebelum ketemu mereka harus isi gitu. Dan kenapa metodenya menulis? Kalau dari kami sebenarnya itu juga salah satu supaya kliennya ketika kita menulis tuh sebenarnya kita ikut men-summarize gitu ya atau mencarikan mana yang penting. Jadi itu jadi penting untuk kliennya juga. Terus habis itu site survey. Site survey itu penting karena tadi bisa jadi apa yang di foto ataupun apa yang di Google Maps gitu kan banyak kalian sekarang di teknologi jadi malas ke sana. Uh, itu sangat berbeda gitu ya dengan yang ada. Terus yang terakhir ini yang menarik kalau dari kami sih kami sering nanya juga apa yang mereka punya sebelumnya dan mereka pengen bawa ke rumah baru ini. Karena nggak semua orang beli beli barang semuanya baru gitu. Pasti mereka punya barang dari rumah-rumah lamanya atau dari masih ngontrak terus punya rumah pertama gitu. Oke, next. Nah,
Ini contoh profiling. Ini menarik karena kalau dari profil dari klien kami sebenarnya kebanyakan adalah seumuran saya, seumuran industri, dan seumuran mungkin dosen-dosen kalian gitu ya, dosen-dosen muda. Jadi kebanyakan orang Indonesia nggak punya privilege untuk membangun rumah di generasi kami, dan saya nggak tahu mungkin di generasi kalian nanti nggak bisa bangun rumah dari nol gitu ya. Karena apa? Kita harus mencicil, terus habis itu nggak punya waktu untuk dealing with beli rumah, habis itu kita harus ngurusin pecah sertifikatnya dan lain-lain. Jadi belinya di developer aja, karena itu kayak praktis buat mereka. Kita harus tahu bahwa user kita tuh semuanya belum tentu punya waktu untuk preset gitu ya. Jadi mereka ya udah semua harga rumah di kisaran misalnya 36 meter persegi harganya sekian gitu. Semua developer mematok harga yang sama gitu. Kita nggak bisa riset bahwa ternyata itu mahal banget dan lain-lain gitu ya. Terus yang menarik juga ini beberapa zona rumah yang kita kerjain. Semua rumah ini kita kerjain gitu ya. Nah, kalian bisa lihat lot lahannya makin kecil. Ini tahun terbaru di 2019. Jadi sebenarnya kalian tahu bahwa ada fenomena yang menarik bahwa ternyata makin mahal, rumahnya makin mahal, tapi lahannya makin sempit nih. Yang dulunya cuma bisa jadi 9 meter mukanya, sekarang sampai ke 5 meter. Jadi sebenarnya ini krisis yang kalian juga harus punya positioning gitu. Positioning untuk klien saya seperti apa sih? Gimana dia sebenarnya, apa yang dibutuhkan oleh dia, dan dia itu butuh apa gitu. Kalau kalian datang dengan, oke, gue mau lahan ini diratakan, bikin baru aja sesuai dari bangunan, sesuai dengan yang saya mau aja gitu. Uh, karena biasa kan, kalau kita mendesain dari kertas yang kosong pasti akan lebih mudah daripada yang sudah ada. Tapi kan dia ada pertimbangan-pertimbangan lain. Dia masih menyicil ketika kalian misalnya harus merenovasi. Karena apa? Saya nggak tahu apakah kalian merasakan ini di rumah-rumah kalian sekarang, bahwa rumah-rumah developer itu nggak punya uh, space yang cukup. Jadi mereka itu rumah dasar. Kalau kalian lihat selalu ada uh, sisa lahan di belakang, di samping dan lain-lain, karena mereka berharap bahwa ya udah lo tumbuhin sendiri aja nih bangunan gitu ya, misalkan. Nah, terus habis itu juga sebenarnya nggak ergonomi. Ergonomis itu mungkin istilah nggak cocok sama badan kita. Ada juga yang misalnya ada kitchen setnya tapi ketinggian dan lain-lain, nggak cocok sama proporsi badan penghuninya gitu-gitu. Terus habis itu juga nggak menjawab kebutuhan mereka. Juga ini yang paling banyak ditemukan cahaya sama pengudaraannya kurang baik gitu ya. Nah, ini brief dari klien. Kebanyakan klien dari kami itu minta ditambahin. Nah, ini satu yang menarik nih. Uh, ada klien yang datang ke kami dengan ingin mengurangi. Dia nggak bilang ingin mengurangi, dia bilang bahwa kami tuh pengen punya rumah, jadi dia beli rumah tua, nggak rumah tua sih, rumah developer tapi lama gitu ya. Terus tapi sangat masif, masif dalam artian tuh semuanya dibangun gitu ya. Nah ini rumahnya, dia cuma punya waktu untuk pindah dari kontrakannya, minta kita untuk 5 bulan deh, tolong deh renovasi rumah ini. Dalam budgetnya sekitar 400 juta udah sama beberapa interior gitu ya. Nah ini adalah pre-existingnya. Jadi rumah tuanya itu sebenarnya ini di Bintaro. Jadi tahun 99. Terus habis itu owner sebelumnya mereka bilang bahwa oke, owner sebelumnya itu kalian bisa lihat ini lantai 1, lantai 2-nya dipolin semua. Jadi tuh tadinya rumahnya adalah ada halaman di belakangnya itu dipolin karena orang zaman dulu ya udah, terus unplanned. Kalian bisa lihat kayak maze di bagian atasnya ya. Di bagian ini tuh semuanya maze. Nah, dia minta dikurangi. Jadi sekarang kita berusaha untuk masukin cahaya matahari dan lain-lain. Nah, ini yang kita lakukan.
Jadi kita ngelakuinnya adalah kita reduce ini yang bagian belakang tadi karena kebutuhannya juga udah berbeda. Sekarang mereka cuma ada 3 orang yang tinggal di situ gitu. Apakah dengan sebesar ini dengan rumah yang sebesar ini akan efektif gitu? Mereka nggak perlu ruangan sebanyak ini. Nah, kita mulai dengan oke, pokoknya kita akhirnya dalam kesimpulan bahwa ini harusnya ternyata sesuai kebutuhannya kalian ini terlalu banyak nih square meternya gitu ya. Nah, ini yang pertama kita lakukan. Jadi kita jebol semuanya yang di sini. Jadi bikin void. Jadi ada cahaya matahari dari atas. Terus habis itu ini menarik juga karena dia pengen dipasang solar panel. Salah satu yang menarik juga, jadi saya sempat kontakan sama orang anak elektro untuk koordinasi soal ini. Itu juga banyak yang saya nggak tahu. Ternyata kayak, untuk ini kita harus ganti rangka atapnya karena beratnya lebih dari yang sebelumnya. Tapi kita tetap pakai beberapa penutup atap yang lama. Jadi kalian bisa lihat ada yang baru, ada yang lama. Dan ini skylight yang kita bikin gitu ya, tambahannya. Jadi ada cahaya matahari dari sini. Karena yang dulunya sangat gelap dan ada beberapa yang kalian mungkin familiar juga dengan keadaan seperti ini ya. Nah, ini juga air circulation-nya kurang baik, sehingga kita akhirnya membuka di bagian belakang gitu ya, supaya bisa naik si air circulation-nya. Nah, ini juga lebih ke arah activity flow-nya gimana sih? Nah, kalian nanti juga harus ngomongin soal, mungkin kalau app, kita selalu ngomongin soal flow orang datang, terus habis itu gimana mereka untuk melihat apps-nya pertama kali apa, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu juga terjadi di arsitektur sebenarnya. Nah, ketika flow setiap orang, di sini ada 3 orang yang punya flow yang berbeda-beda. Gimana kalian membuat flow yang bisa mengakomodasi tiga-tiganya gitu ya. Nah, ini juga kita ngedemolis beberapa hal. Nanti ada gambar ininya. Nah, tadi karena ada budget yang harus di keep gitu ya, yaitu sangat terbatas. Jadi kita mesti, oke, kita harus pakai structural grid yang lama. Mau nggak mau saya nggak bisa tuh. 5 bulan gimana nih kita harus ngecor yang baru struktur. Nggak mungkin. Jadi kita harus petakan dulu struktur yang lamanya seperti apa. Kita masih pakai struktur lamanya. Jadi bahkan di dinding lamanya kita cuman pertahankan sebanyak mungkin gitu ya. Karena tadi ada concern budget dan waktu tadi itu. Terus strukturnya juga kalian bisa lihat nih strukturnya kalau di sini sebenarnya sedikit banget cuman di bagian depan-depan sini, di bagian atas sini. Terus ini juga kita mengurangi beberapa jadi void sama open space. Main stairs-nya juga kita tetap pakai. Main room structure-nya kita cuman perbaiki dan balik lagi ke masih pakai penutup atap yang lama gitu. Nah, ini juga jadi karena tadi ada grid yang kita tetap pertahankan, mau nggak mau ada struktur yang kelihatan. Ketika ada struktur yang kelihatan, tapi dia pengen open plan nih. Jadi kita satukan dengan furniture-nya gitu. Jadi kalian juga harus berpikir bahwa gimana caranya kita tetap bisa pakai struktur lama, tapi dengan tampilan desain yang baru gitu ya. Terus juga kalau bisa dilihat di sini, strukturnya kita selalu pakai yang lama. Nah, ini juga buat tangganya, karena tangga itu salah satu yang penting, cuman lama bikinnya, jadi kita cuman tetap pertahankan yang lama, tapi di refinish ulang. Nah, ini juga MEP. Mungkin mechanical electrical ini adalah yang paling mahal biasanya di rumah. Jadi kalian harus pertahankan bahwa dia ada di peletakan yang sama. Jadi cara untuk mendesainnya adalah kalian harus tahu dulu poin-poin apa yang harus kalian pakai untuk menyelesaikan desainnya, dan itu baru dieksekusi ke tampilannya gitu ya. Nah, ini yang lama kita tetap pakai for kamar mandi yang sama karena ada pipa yang tetap harus ada di sana, cuman tampilan dan besarannya aja yang kita ubah gitu. Karena kamar mandinya kecil banget,
mungkin nggak ada wastafel di situ, ternyata nggak ada, kita bisa pindahkan ke luar gitu sebenarnya. Oke. Ini yang kita lakukan juga, kita reusing beberapa pintu dan jendela gitu ya. Ini jadi kita ada pertanyaan. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya pintu jendela itu juga elemennya banyak. Kalian harus tahu mana yang kalian mau reuse, mana yang digantikan dan lain-lain. Ini mungkin yang paling menarik adalah kalian gimana sih kalian menjelaskan ke klien. Diagram itu salah satu hal yang bisa dipakai untuk menjelaskan ke klien di awal gitu. Intensi kalian apa sih gitu. Bisa jadi belum di akhirnya gitu. Baru mau ngasih tahu bahwa gue pengen nih mengganti gitu ya. Saya ingin mengganti karena kalian punya budget hanya segini, sehingga saya pengen pakai beberapa. Cuman kalian gimana cara untuk menjelaskannya dengan cara yang mudah dan cepat gitu. Diagram salah satunya yang memudahkan menjelaskan gitu. Nah ini akhirnya kita bisa yang pakai barunya cuma 30%, 70% kita menggunakan yang lama. Dengan ini kan kalian juga kalau diagram dengan cepat bisa bilang, oh kita yang di reuse cuma yang warna reuse tapi dipindahin warna kuning. Yang ini merah, jadi diagram itu membantu untuk mempercepat orang mengerti gitu. Bahkan ketika saya nggak ada di sini menjelaskan, kalian baca ini sendiri slide-nya, kalian bisa tahu bahwa oh ternyata sekian dan lain-lain gitu ya. Jadi itu salah satu ini ketika kita pakai yang ini tetap pakai yang lama, tapi kita yang sebelahnya adalah pakai yang fully baru gitu ya. Nah, ini juga menarik. Jadi prototyping. Prototyping itu di idenya pertama, pas awal kita pengen bikin baru nih. Terus ternyata mereka punya jendela, tralis jendela gitu ya, yang nggak kepake di lamanya. Terus kita convert nih jadi railing. Jadi yang menarik adalah ternyata komponen yang lain bisa berubah jadi komponen komponen arsitektural yang berbeda gitu ya. Itu juga dengan ngasih tahu ke kliennya. Kita waktu itu ngasih desain baru, terus ternyata secara budget lumayan gitu ya. Jadi kalian bisa lihat kalau yang ini saya dobarnya rupiahnya jadi lebih sedikit daripada semua komponennya baru. Ini yang menarik karena sensitivitas kalian terhadap apa yang ada di site dan bisa digunakan lagi, jadi diukur lagi. Terus habis itu juga dalam prosesnya sebenarnya kami ngobrol sama tukang, karena kita juga kayak ngasih, kami juga tidak punya pengetahuan yang sangat mendetail soal besi. Jadi pasti kita ngobrol dulu sama tukangnya. Kira-kira saya punya ide seperti ini bisa diwujudkan nggak? Dan ini kira-kira usia tralisnya bisa nggak bertahan sampai nanti gitu ya? Karena ada quality of material yang juga kalian harus tahu. Nah ini cuma sebagai tambahan gitu. Yang menarik di rumah ini, jadi ibunya itu yang paling sering ada di dapur gitu ya. Terus dia lebih kecil dari saya, kayak cuma 145 mungkin. Nah, pada umumnya nanti kalian ukur deh di apa namanya tempat kalian masak atau kitchen set itu pada umumnya tuh mejanya sekitar 85 cm tingginya. Tapi karena ibu ini lebih kecil, jadi mau nggak mau waktu itu kita ukur. Dan kita ukur, datang, terus habis itu juga beliaunya tahu nih, oh ternyata pasnya di berapa. Ternyata buat beliau yang pas itu di 80 cm. Terus yang menarik lagi, ternyata dia memasak tuh suka ngulek gitu, pakai ulekan. Jadi kita harus ada part yang diturunin lagi, yang di part yang di sini diturunin lagi karena pasti kalau ngulek kan dia ergonominya juga berbeda dengan kalau kalian memasak kan. Sehingga itu di bagian ini kita turunin lagi nih. Dan materialnya juga beda. Pada umumnya top table kita pakainya adalah satu yang lebih marmer gitu ya. Tapi ketika kalian misalnya ngulek di marmer, bisa jadi marmernya pecah nih. Mau nggak mau kita harus pakai andesit di situ. Terus kalian juga yang menarik adalah kalian cuma ngomongin soal kitchen aja, sebenarnya ada alur bekerja di kitchen. Biasanya tuh ada storage, terus habis itu di sini ada preparation, habis itu baru masak. Di sebelah sini kita punya island itu untuk serving. Jadi kalau misalnya itu terbalik-balik, itu pasti nggak efektif untuk kitchen.
Jadi cuman sesimpel itu aja sebenarnya udah sangat itu udah desain proses dan itu desain thinking gitu ya. Jadi yang saya bilang layernya banyak bisa jadi di yang besar itu ada yang berlapis gitu ya. Kalian bisa jadi harus menyelesaikan lagi. Nah ini yang kedua, mungkin saya cepat aja. Kalau yang ini mereka dapat warisan, rumahnya 2 lot, terus mereka masih tinggal sama orang tuanya. Jadi ini yang menarik adalah mereka itu dua bersaudara. Jadi dua bersaudara, terus nantinya pengen rumah ini adalah sebelahan gitu ya. Terus klien ini sangat tahu apa yang dia mau. Jadi mereka kirim email ke kami, udah bikin PPT kayak gini. Udah sangat terstruktur lah ya dibandingkan yang sebelumnya. Tapi sebenarnya dia masuk bantuan untuk menguraikan apa yang mereka mau gitu ya. Nah, jadi orang tuanya salah satunya punya demensia. Nanti kalian cek sendiri soal penyakit ini gitu. Terus ibunya juga pernah kena stroke. Terus habis itu 2 anak ini masih tinggal, semuanya perempuan, tinggal bersama orang tuanya. Jadi di fase ini mereka pengen, oh gimana caranya kami bisa tinggal bersama orang tua, terus orang tua kami kalau ada emergency bisa segera tertangani dengan cepat gitu ya. Terus kita riset dulu soal demensia, karena sebenarnya saya nggak pernah punya pengalaman menjadi caregiver demensia. Jadi kalian bisa lihat bahwa seperti apa sih ini orang demensia itu. Terus habis itu di situ kita juga yang menarik adalah di fase 1 ini karena mereka masih tinggal bersama, yang di bagian first floor itu untuk memang orang tuanya udah untuk naik tangga dan lain-lain pasti akan lebih susah gitu. Tapi di lantai 2 buat anak-anaknya. In the future rumah ini harus bisa dibagi 2 nih. Dibagi 2 yaitu satu buat anak pertama, satu buat anak kedua kalau mereka udah berkeluarga. Sekarang mereka belum menikah gitu ya. Nah, kita keluar dengan 2 opsi. Nah, nanti kalian bisa lihat lagi ini karena waktu, keterbatasan waktu seperti apa. Nah, ini adalah ideasi. Jadi kalian harus datang dengan 2 opsi yang berbeda. Dengan kalian ya, tolong bedakan varian dengan opsi. Varian itu biasanya kita perbedaan sedikit-sedikit. Sementara kalau opsi itu sangat kontras gitu. Nah, pada akhirnya yang dipilih adalah yang opsi 2 dan itu masih dikembangkan kembali gitu ya. Di idea ini tuh yang di part ini sekarang jadi pavilion orang tuanya. Kalau ada apa-apa mereka bisa evakuasinya dari sini gitu ya. Sementara ini public areanya, terus ada taman di tengahnya gitu ya yang menghubungkan dan memisahkan. Sebenarnya waktu itu mereka datang ke kita pengen dari 2 rumah ini identik gitu. Sementara kalau kami kayaknya nggak bisa seperti itu gitu dengan kondisi yang sekarang. Dan itu mereka teryakinkan bahwa nggak apa-apa kalau ternyata ada perbedaannya gitu ya. Terus yang kedua ini lantai 2-nya sekarang anak pertama di sini, anak kedua di sini dan tangganya masih 1. Terus kemudian ini fase 1-nya. Fase 2-nya, fase 2-nya ini udah kepisah nih. Kalau nanti mereka udah berkeluarga, misalkan ya. Masih tahun sekarang, tapi kita bisa lihat bahwa mereka tetap kalau ada acara rumah ini masih bisa jadi 1. Karena kalau ada acara si taman ini sebenarnya bisa jadi penghubung, tangganya ada 2, terus mereka masuknya bisa dari masing-masing gitu ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri, bisa dicermati. Dan ada kamar tambahan. Jadi ada masa tambahan di sini. Jadi masing-masing udah punya 3 kamar nantinya. Jadi ini rumah anak kedua, ini rumah anak pertama gitu. Tapi sebenarnya ketika mereka ada acara bareng, mereka selalu bisa punya common area di sini bareng-bareng gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dalam berjalannya juga ada perubahan-perubahan kembali. Jadi kalau kalian sekarang ngeluh tugasnya selalu berubah, nanti kalau di dunia nyata itu akan terjadi berkali-kali gitu. Dan itu sebenarnya drivernya adalah dari kalian sendiri juga untuk ketika klien itu nggak bisa datang pertama kali, mereka langsung tahu semua. Jadi itu pasti bertahap dan itu juga evolving di desain kalian nanti gitu. Nah ini pada akhirnya gambarnya seperti ini. Terus yang menarik adalah kita juga berusaha pakai structural yang lama.
walaupun budgetnya lebih besar dan ini lebih masif bedanya sama yang tadi gitu ya. Terus kita pakai pagernya tadinya oke, kita mau pakai rooster deh, rooster yang baru gitu, nggak ada budget. Akhirnya kita pakai ini atap genteng dari rumah lamanya, terus kita susun gitu ya. Jadi sebenarnya kreativiti kalian gimana untuk menemukan celah itu tadi gitu, dan bahan apa yang ada. Ini hasil akhirnya. Oke. Terus ini ada case yang menarik karena rumahnya udah jadi, mereka datang ke kita cuman karena sangat lembab rumah ini gitu. Oke. Sangat lembab, terus kalau ditindak mudik kulkasnya sampai karatan. 2 minggu. Seperti itu pertama ada contoh yang bolak-balik. Kita pakai data dari website untuk tahu gitu ya. Angin dari mana sih, kelembapan seperti apa dan lain-lain. Tapi ini sesuatu yang sangat general kan. Keluar nih desainnya. Oke, kita tahu nih angin dari mana dan lain-lain, terus kita pakai desainnya untuk desain. Setelah itu keluarlah semua desain ini, lalu klien nanya, ini kira-kira bisa dipertanggungjawabkan nggak ya? Terus saya sebagai arsitek, caranya untuk benar-benar tahu customize dari rumah ini seperti apa. Mau nggak mau kita harus ukur. Dan waktu itu kita kebantu dengan ada satu anak yang sedang tugas akhir, terus tugas akhirnya soal lapangan bulu tangkis, terus dia pakai satu software namanya CFD, terus kita minta tolong dia. Jadi minta tolong adalah akhirnya dia menjadi tim kita untuk membantu untuk menyelesaikan ini gitu. Nah, akhirnya kita ke sana dalam 1 hari itu kita ukur tuh pagi, siang, malam anginnya seperti apa dari arah mana. Jadi semuanya lebih presisi gitu ya. Nah, ketika tahu itu kita jadi tahu dari desain awal kita tuh apa yang salah sih dari itu. Karena kalau saya menjelaskan semua ini nanti bisa jadi satu kuliah sendiri lagi. Nah, terus ada desain evaluasinya dari itu. Ternyata desain awal kita tuh terlalu too much gitu, terlalu berlebihan, yang dibuka banyak banget gitu. Terus juga ada positioning yang nggak tepat gitu. Karena ini kan kita dari sesuatu yang general banget gitu, data yang kita dapat dari web. Nah, ini juga lantai 2-nya. Nah, kalian bisa lihat dari existing yang nggak, sama sekali nggak ada udara yang mengalir. Terus desain awal yang ternyata tadi banyak banget, tapi ada bagian-bagian yang agak-agak ini nggak ada udara nih. Yang di sebelah sini juga harus dipikirin lagi. Sehingga kita akhirnya ada revisi desain lagi. Oke. Nah ini hasilnya. Jadi kita akhirnya, dan ada problem lagi di sini, budgetnya kurang. Mana yang harus bisa dikurangin dan bisa nanti nih? Akhirnya D sama E ini kita kurangin juga. Karena bisa menyusul gitu ya. Nah ini hasil akhirnya. Terus yang ini adalah kita cobain bahwa waktu itu isunya adalah bukaannya bentuknya apa ya? Apakah kayak bangunan kolonial yang stripes-nya kayak gini? Nah di CFD itu kita bisa akomodasi yang mana sih? Terus habis itu ada privacy karena ibunya pakai jilbab. Jadi itu satu hal yang kita cobain pakai market. Jadi kita bikin marketnya, bawa ke sana, terus kira-kira kemiringan berapa yang privasinya cukup gitu ya, nggak kelihatan orang, karena kebetulan yang tepat itu ternyata bukan yang uh, horizontal tapi yang vertikal gitu. Jadi kita kan pasti ada sisi yang kita pasti bisa melihat keseluruhan kan, mau nggak mau kita pakai link ini sih. Ini hasil akhirnya, terus kita sana dan mereka happy banget karena ternyata itu sangat membantu untuk mengurangi masalah mereka gitu ya. Di sini bisa dilihat ini juga kombinasi, yang atas tuh paling lebar, terus yang bawah lebih, kalian bisa lihat bukaannya beda-beda ya di sini. Nah ini hasilnya. Nah ini salah satu yang saya coba lakukan gitu ya. Jadi ternyata kalian tuh sebenarnya harus ada produk yang keluar gitu.
ketika mendesain ataupun menyelesaikan masalah. Diagram itu kalian harus setelah mungkin ada wawancara dan lain-lain, kalian harus carikan lagi gitu. Kalian nggak bisa harus pakai bahasa kalian, bahasa desain gitu ya. Bukan hanya mencatat kliennya mau apa dan lain-lain. Oke. Secara cepat ini prototypingnya, ini kita bisa pakai maket, bisa pakai sketsa. Terus ini prototyping di lapangan. Jadi kalau buat siapa sih mock up-nya? Bisa jadi di bagian yang prototype dan designing itu mock up-nya bukan buat klien. Klien bisa punya market yang skalanya lebih kecil. Tapi buat tukang, saya harus bikin yang skalanya lebih besar supaya mereka lebih mengerti gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini beberapa pekerjaan kami, tangga, kalian bisa lihat. Tangga yang berbeda, railingnya gimana, cara melihatnya seperti apa, sketsanya, terus kita prototyping juga bahannya adalah bisa macam-macam. Nggak perlu harus selalu kertas, kalian bisa bikin dari was gitu atau dari yang lain-lain. Nah ini sampai ke sebelum ya, misalnya handle-nya seperti apa. Dari saya seperti itu, moga-moga kalian lebih semangat untuk mendesain gitu ya, ataupun memecahkan masalah, karena sebenarnya arsitektur itu cuma salah satu dari problem solving. Jadi kalian sebenarnya harus pakai design thinkingnya dulu, masalahnya apa, apakah harus sampai ke arsitektur, karena jawaban tuh nggak melulu arsitektur sebenarnya gitu ya. Jadi pesan dari tangan buat Suraras, sangat lengkap ya dari berbagai macam sisi dan sampai ke beberapa kasus yang cukup mendalam juga. Dan secara komprehensif terakhir ada wrap up tentang design thinking, semakin refresh ya pemahaman dan memorinya. Apalagi minggu lalu kan UTS. Oke, mungkin langsung saja. Sekarang kita lanjut ke pembicara kedua, Pak Ojan. Silakan yang ada pertanyaan disimpan di sesi terakhir. Setelah Pak Ojan kita akan ada sesi tanya jawab yang lebih intensif. Mungkin langsung saja ke Pak Ojan, apakah bisa? Baik, terima kasih kepada moderator. Suara saya kedengaran sampai belakang? Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ternyata di kelas ITB-nya nggak berubah ya. Kursi depan banyak kosong. Baiknya kena di belakang, gitu ya. Oke, terima kasih tadi Mbak Laras banyak memberikan insight terkait dengan desain ini dalam konteks arsitektur. Lebih kebayang ya. Yang satu lagi. Tadi sudah banyak insight-nya tentang gitu, bagaimana mengkaitkan desain ini dengan apa namanya proses. Kan sebenarnya tadi saya ngambil insight paling banyak di design and making dalam proses arsitektur. Jadi bagaimana arsitek mendesain, kemudian melihat lebih luas siapa saja aktor yang terlibat, proses seperti apa sampai dia terlibat dalam making. Sekarang, oke, teman-teman yang di planologi boleh angkat tangan? Lumayan banyak ya, 60% dari kelas. Nah sekarang tambahkan kompleksitasnya tadi dari apa yang disampaikan Mbak. Kalau kita bicara satu space terkait dengan bangunan, ruang, yang tadi sudah dengan banyak dinamikanya, ada orangnya seperti apa, space-nya luas apa, bagiannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Sekarang naikkan kompleksitasnya ke dalam area yang lebih luas. Bayangkan sekarang pada konteks kebijakan, di satu area, kota atau wilayah, aktornya makin bertambah. Regulasinya makin beragam. Yang satu mengurangi sampah, yang satu mau hemat energi, yang satu mau jualan listrik. Kalau makin hemat energi, pendapatan PLN berkurang, toh. Profit BUMN berkurang. Sementara PLN punya orientasi profit making, profit maximizing. Di kita mau hemat energi, ada goals yang berbeda. Gitu. Kompleksitasnya bertambah. Kompleksitasnya bertambah dan sebagainya. Artinya cara pandangnya harus lebih luas. Kalau yang tadi yang disampaikan Mbak Rara, pada area tertentu yang mungkin lebih bisa kita tentukan batasannya, lebih manajemen.
pada area yang lebih luas, nanti yang banyak dihadapi teman-teman di perencanaan wilayah perkotaan, apapun profesinya, karena pengalaman dari sisi saya, waktu kami, 20-30% tahu jadi apa? Planologi? Ada yang punya ide jadi apa? Apa? Banker, betul. 20-30% kita jadi banker. Saat itu, nggak tahu sekarang ya. Mungkin masih sama. Mungkin masih sama. Tapi sebenarnya poinnya adalah bukan tentang banker sih. Tapi bagaimana sistem bekerja. Karena nanti teman-teman akan menghadapi itu. Sama mungkin dengan teman-teman di arsitektur juga. Bagaimana sistem bekerja. Ini hanya skupnya saja yang berbeda. Kalau di arsitektur tadi pada sistem ruang yang lebih kecil, gitu ya. Utilisasi pada space yang lebih sederhana dan kecil. Begitu masuk ke planologi, gitu ya. Kompleksitas itu bertambah. Tapi cara berpikir mengkaitkan hal-hal yang berbeda itu sangat bermanfaat, sangat berguna dalam proses. Oke, sebelum kita mulai, saya mencoba, mungkin ini sedikit punya irisan dengan design thinking, yang nanti ada insight-insight juga. Saya tuh banyak berkecimpung di, karena saya di consulting tadi Mbak moderator sudah menyampaikan, saya banyak berpikir, banyak berkecimpung pada konteks berpikir dengan sistem thinking. Jadi nanti kita bisa diskusikan, jadi saya sampaikan ini beberapa yang pernah saya kerjakan terlibat di dalamnya. Jadi dan saya banyak terlibat dengan government side, dalam hal ini Bappenas, kemudian PUPR dan sebagainya. Yang kalau pemerintah itu kan dia regulator, dia juga sebagai arranger, dia mengatur beberapa pihak lainnya begitu ya. Dia juga sebagai evaluator di situ. Jadi peran-peran itu yang membutuhkan cara pandang yang tidak sempit. Jadi harus luas. Oke, next. Oh, ini ya. Oke, ini proses singkat saya. Saya nggak terlalu panjang. Jadi apa namanya? Karena saya banyak berkecimpung di berpikir sistem, gitu. Jadi saya mengembangkan pendekatannya nanti ke modeling sebenarnya. Tapi modelingnya dengan cara berpikir sistem, beberapa utamanya dengan pemerintah dan sebagainya. Nanti saya sampaikan beberapa contoh ya apa yang sudah pernah kita lakukan. Oke. Ini beberapa hari ini, menu hari ini, desain ini nanti dalam konteks planning development process, jadi bagaimana dalam konteks perencanaan pembangunan, tidak hanya perencanaan wilayah dan kota, banyak hal. Jadi kalau teman-teman yang belajar mungkin secara umum sudah tahu kita punya, kalau di nasional kita punya rencana pembangunan jangka panjang, ada jangka menengah, daerah juga ada. Nanti ada rencana mitigasi bencana, nanti ada rencana pembangunan, banyak sekali rencana di Indonesia. Dan kadang-kadang kita bingung, yang mana mau diikuti? Bikin rencananya udah ribet, apalagi nanti diimplementasinya. Gitu. Nah, nanti yang kedua ada terkait bagaimana sistem ini bisa memanage kompleksitas, karena isunya sebenarnya kompleksitasnya makin bertambah tadi saya sampaikan. Nanti kita bisa lihat di beberapa isu yang saya coba sampaikan. Oke, sekarang sebelum kita mulai, coba buka device-nya masing-masing. Kita coba bermain dengan simulasi, teman-teman. Coba ketik di website, ketik ini aja di Google, Android, kemudian buka Android simulatornya, nanti tampilannya seperti ini. Saya coba buka juga ya di sisi saya. Kebuka semuanya? Oke, saya cerita dulu tentang apa. Sudah kebuka? Oke ya. Oke, jadi ini ceritanya tadi isu yang lagi mungkin 20 tahun terakhir. Climate change, perubahan iklim. Sudah sedang banyak sekali isu ini diperbincangkan, diperdebatkan dan sebagainya di seluruh dunia. Jadi termasuk juga semua negara begitu. Jadi memang kalau teman-teman pantau isu terakhir dan perkembangan tiap tahun negara-negara di dunia itu PBB sudah punya badannya ya, UNFCCC saat ini yang dia memanage bagaimana
strategi dan pencapaian perubahan iklim terjadi di dunia. Tiap tahun mereka punya agenda COP, Conference of Party. Dia pertemuan negara-negara terkait ya bicarain tentang perubahan iklim. Gitu, terkait dengan perubahan iklim. Nah, aksi-aksi apa saja yang harus dilakukan untuk kita mengurangi emisi. Termasuk juga kalau di bangunan tadi di prinsip dasarnya yang sudah disampaikan Mbak Laras adalah ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini tadi bagaimana kemudian penggunaan energi bisa turun, kemudian aliran udara, cahaya bisa masuk dengan baik dan seterusnya. Pada area mikronya akan masuk ke sana. Nah, pada area makronya kita punya banyak sekali kompleksitas. Jadi tahun 2015 di COP21 di Paris, kita punya target 2100 itu suhu bumi tidak boleh lebih dari, ada yang tahu? Berapa? Ada yang tahu target di sini berapa? 1,5. 1,5 derajat Celcius. Jadi kita punya target di sini tidak boleh lebih dari 1,5 derajat Celcius. Sementara dengan trajektori negara-negara di dunia sekarang dilakukan, kita end up-nya di 3,3 derajat Celcius. Ini better. Kenapa? Karena 10 tahun lalu ini model, ini interface diupdate tiap tahun. 10 tahun lalu ini masih 3,5 atau 3,6 kalau nggak salah. Atau 3,8. Jadi trajektorinya makin bagus. Tapi tidak cukup bagus untuk bisa menurunkan di sini. Oke. Nah, sekarang di bawah ini ada panel policy. Bayangkan Anda adalah pengambil kebijakan. Caranya, teman-teman bisa geser slidernya ke kiri atau ke kanan. Saya ambil contoh. Kalau coal ke kiri, dia tulisannya very high tax. Jadi makin ditambah pajaknya. Jadi apa? Disinsentif. Orang nggak mau pakai coal lagi. Kalau makin banyak pajaknya kan, kita pengusaha yang pakai coal kan pasti nggak mau ya. Gitu. Kurang ini penggunaan coalnya karena mungkin turun ke 3,1. Artinya masif itu penggunaan coal seluruh dunia. Kalau kita geser ke kanan, coalnya disubsidi. Coalnya disubsidi. Dan ini naik ke 3,4. Jadi naik 0,1 derajat Celcius. Nah, begitu juga yang lain. Building and industry misalnya. Energi efisiensi ada highly increase. Ini yang tadi ya menggunakan energi terpasang solar panel, banyak ruang terbuka, gitu ya, diatur penggunaan apa namanya material dan sebagainya bisa menurunkan emisi gitu. Nah sekarang teman-teman dengan berbagai kebijakan yang ada di sini, ini kebijakannya juga bisa didetailkan. Sekarang coba cari kombinasi kebijakan. Nanti yang berhasil silakan operating laptop di depan. Cari kombinasi kebijakan yang ada di sini, digeser-geser, supaya ininya turun ke 1,5 derajat Celcius. Sudah ketemu? Oke, silakan ke depan. Kita pilih ya. Kemudian disampaikan ke depan, kemudian diceritakan apa yang ditemukan. Silakan. Gimana? Bisa operating di laptop depan? Oke.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Yudin dari OYKC. Mungkin di sini ada beberapa pengendalian yang bisa kita lakukan untuk mengurangi emisi atau emisi kita di tahun 2021. Yang pertama itu segi batubara. Itu menekan pajak banget biar orang-orang itu beralih gitu dari batubara. Seperti kita tahu sekarang kan ketergantungan dunia itu masih bergantung pada batubara. Dan begitu pula dengan minyak dan gas alam. Kemudian kita sangat subsidi di revolusi atau di yang kita lakukan. Dan juga penggunaan energi nuklir. Seperti yang kita tahu kalau misalnya sekarang itu penggunaan energi nuklir masih kayak tabu gitu dibicarakan. Jadi kayak itu persoalan BL. Kemudian dari untuk transport itu di efisiensi secara tinggi. Kemudian bangunan dan industrinya juga ditingkatkan, sementara populasinya itu kalau misalnya bisa itu diturunkan kan. Jadi kayak pertumbuhan penduduknya itu sekitar 2,1 kalau untuk pertumbuhan. Mungkin diturunkan dan ada pertumbuhan ekonominya juga, dan ini menurut saya kayak kurang mungkin untuk kayak pertumbuhan harus ditingkatkan, tapi kayak untuk mencapai yang 1,5 itu kayak untuk mengurangi pertumbuhan ekonomi itu dirasa sangat sulit, dan untuk penghilangan karbon dioksidanya teknologi berbasis alam dan emisi pertaniannya itu dikurangkan, serta limbah dan kebocorannya itu dikurangi. Khususnya ini yang berdampak sangat kayak sekitar 0,2 sampai 0,3 derajat itu ketika kita mencapai deforestasi yang nol. Mas Taki. Oke, tepuk tangan untuk Mas Taki. Satu lagi sama, Mas? Atau yang berbeda? Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Gregory Sino Carmelo. Sama kayak Taki, saya dari PWK Cirebon juga, kelas 73 untuk PRD ini. Nah, jadi untuk saya ada yang sedikit berbeda dari Taki. Menurut saya di sini seperti energi supply itu pasti sangat dibutuhkan, terutama seperti natural gas, oil dan juga coal begitu. Nah, di sini jadi saya untuk natural gas sendiri saya memberikan rentang di yang masih terkena pajak, tapi tidak terlalu tinggi karena pasti masih dibutuhkan oleh suatu negara begitu. Dan kemudian yang di sini yang tadi berbeda juga dari tadi itu ada populasi. Populasi sendiri pasti akan berkembang begitu, apalagi ketika diimbangi dengan adanya economic growth. Nah, di sini makanya saya memberikan sedikit peningkatan di populasi, tapi economic growth-nya berada di status quo. Kemudian setelah itu untuk electrification atau adanya listrik, kita jaringan listrik. Nah, di sini saya memberikan disubsidi terutama di transport karena kebutuhan untuk bertransportasi dengan populasi yang tinggi itu sangat berpengaruh begitu. Jadi kurang lebih yang lainnya sama seperti yang dijelaskan oleh Taki, dan di sini sisanya seperti renewable, kemudian carbon dioxide removal yang berdasarkan dari alam dan juga berdasarkan dari teknologi itu
sangat memberikan dampak yang lumayan tinggi di eh, pengurangan dari gas rumah kaca. Begitu. Terima kasih. Vino. Oke, tepuk tangan untuk Mas Vino. Eh, nggak usah diubah dulu, Mbak. Mas Vino sama Mas Fakih, terima kasih atas ekspor. Ada lagi yang punya ide lain? Oke, saya tambahin pertanyaannya sekarang. Untuk isu lingkungan ini dengan target yang ini, andaikan contoh, kita punya 2 calon presiden, Mas Fakih sama Mas Vino. Udah bisa nih dua-duanya turunin 1,5 derajat. Kira-kira siapa aja? Mas Fakih sama Mas Vino. Mas Fakih 01, Mas Vino 02. Nggak usah diasosiasi dengan sekarang ya. Oke, siapa yang pilih 01? Siapa yang pilih Mas Taki yang tadi presenter pertama? Satu orang aja. Ada lagi? Oke. Siapa yang pilih Mas Vino? Oke. Yang pilih Mas Vino jangan turun dulu. Nah, saya mau tanya alas. Ini yang lain berarti sekarang nggak ngedengerin ya, simpelnya. Biasa pemilu juga gitu kan. Oke, yang milih Mas Vino dulu siapa aja tadi? Coba boleh Mas yang paling belakang. Ya, alasannya kenapa Mas Vino? Ada yang lain? Kenapa pilih Mas Vino? Yang Mbak depan? Oke, lebih realistis. Oke, sekarang saya kembali ke yang Mas Taki siapa? Oke, ini kayaknya militan sekali Masnya. Kenapa Mas? Oke. Tadi kalau sekarang aja misalnya transportasi barang kita masih banyak yang odol, kelebihan muatan, kelebihan dimensi dan sebagainya. Jadi belum tertib dan sebagainya. Jadi banyak hal yang menjadi PR nanti pada level-level yang lebih mikro. Tapi ini sedikit gambaran teman-teman. Eh, Bagaimana kemudian cara berpikir tadi itu dikembangkan dalam konteks policy making. Dan pendekatan ini tuh tidak jauh-jauh juga dengan design thinking karena berangkatnya sama, empathize, melihat persoalan dari kacamata orang lain, persoalan yang dihadapi. Oke, balik ke PPT-nya, Mbak. Oke, saya lanjutkan lagi, teman-teman. Oke, jadi ini. Nah, saya bukan orang yang bisa mengklaim diri saya sistem design thinker gitu ya. Jadi saya memang karena sistem thinker, tapi ada hal yang berbeda dengan design thinker. Jadi makanya saya buat judulnya design thinking overview dari non design thinker. Jadi ini mungkin teman-teman sudah dapat kuliahnya begitu ya, bagaimana tahapan design thinking itu dilakukan, mulai dari empathize, kemudian define, ideasi, prototyping, testing dan seterusnya. Seperti apa dilakukannya? Tapi poinnya adalah merumuskan persoalan, merumuskan apa yang harus diatasi itu lewat 2 fase ini, empathize dan define.
empathize dan divide. Nah, artinya tahapan ini tuh mungkin akan teman-teman lalui di mata kuliah ini. Di mata kuliah ini dilalui, kemudian nanti ada satu ide yang dikembangkan, entah jadi produk, entah jadi konsep, entah jadi laporan, apapun itu yang ditujukan atau ditugaskan dalam kuliah ini. Tapi pada konteks perencanaan yang lebih makro, desain ini diletakkan pada konteks yang lebih kompleks. Jadi kalau kita lihat di sini, ini oke. Nah, saya ambil contoh dari sisi government. Mungkin dari sisi private sector juga akan sama. Gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat dalam development planning proses, ketika kita empathize, kita nggak bisa berdiri atau berposisi pada satu sudut pandang saja. Ada banyak hal di sana yang saling berkompetisi. Mungkin vertikal, mungkin saling menegasikan satu sama lain. Misalnya contoh persoalan-persoalan ini kompleksitasnya kadang-kadang itu bisa berkompetisi satu sama lain. Kadang-kadang contrasting. Misalnya apa? Hilirisasi sumber daya alam dengan kondisi lingkungan. Contoh hilirisasi nikel. Di mana misalnya? Sulawesi Tengah, di Pulau Obi misalnya, di Maluku Utara, dan sebagainya. Kita punya visi, oh kita bisa supply baterai mobil listrik seluruh dunia. Karena kita punya cadangan nikel terbesar sedunia. Tapi kalau baca berita dan sebagainya, kondisi lingkungan di sana siapa yang menangani? Jadi satu sisi kita ingin supply ke renewable energy, satu sisi kita ingin mendukung perubahan iklim dan sebagainya, agenda-agendanya. Tapi di sisi lain kita juga merusak lingkungan. Gitu. Kemudian misalnya subsidi energi yang sekarang sedang rame gitu ya, terkait dengan perang dan sebagainya, subsidi energi kita untuk BBM dan sebagainya nanti dikaitkan dengan alokasi-alokasi yang lain, kredit UMKM, MBG dan sebagainya. Jadi pada konteks planning, sama government saya tadi adalah ketika kita empathize, mencoba mendefinisikan persoalan sampai ke tahap divining ini, adalah di sini ada banyak sekali persoalan-persoalan yang kadang-kadang ya saling kontra satu sama lain, saling kontras. Jadi kadang-kadang contrasting point of view itu diperlukan. Kalau tadi saya ambil contoh Mbak Rara sampaikan di konteks satu rumah gitu ya akan direnovasi, dia ada usernya hanya berapa orang, gitu ya. Kemudian dilihat lingkungan sekitar akan seperti apa dan seterusnya. Artinya si space ini, satu sumber daya ini, space tadi itu dipakai untuk penghuninya saja si tiga ini. Sekarang bayangkan space rumah itu ada 100 orang, anggap itu satu negara. Ada 100 orang dengan 100 kebutuhan yang masing-masing. Kadang-kadang kebutuhannya sangat berbeda. Contoh, di dalam rumah itu ada 100 orang tadi, dengan bayangan tadi, ada satu orang yang sudah difabel, misalnya orang tuanya udah nggak bisa jalan, jadi butuh akses yang dekat untuk ke tempat tidur gitu ya, atau ke kamar mandi dan sebagainya. Di sisi lain ada anak yang hiperaktif, yang kesana kemari, dan itu dalam satu space yang terbatas. Artinya managing sumber daya ini menjadi makin kompleks. Kalau kemudian ada banyak kepala kepentingan, karakter yang satu sama lain tuh nggak bisa disatukan. Nah itu yang sangat memusingkan. Kalau kita ambil contoh yang tadi. Artinya apa? Design thinking ini harus dikombinasikan dengan optimum thinking. Berpikir bagaimana yang optimalnya dalam konteks lebih luas. Gitu ya. Nah ini kalau kompleksitasnya tadi ditambah. Nah artinya nanti begitu kita defining di dalamnya, ekspresi persoalannya itu harus melihat dari sini. Kira-kira apa yang kita prioritaskan di sini. Nah boleh saja nanti kebijakan yang diambil itu nggak melulu terkait dengan memenangkan satu pihak. Contohnya misalnya apa? Paling gampang misalnya, kok sekarang MBG yang jalan? Oke, kita melihatnya, ngapain sih kasih makan gratis, keracunan lagi orang-orang. Tapi mungkin ada sisi lain yang tidak kita lihat, tapi menjadi concern utama gitu ya, dari government sekarang, sehingga MBG yang kemudian dimajukan jadi program prioritas misalnya. Saya juga nggak tahu kenapa. Contoh lain misalnya Indonesia gabung Board of Peace, ada hal yang lain mungkin ada di sana, hal-hal yang kita nggak ketahui. Gitu. Tapi selalu pasti design thinking dalam konteks planning proses itu selalu dikomunikasikan dengan optimum thinking di situ. Sehingga nanti di tahapan berikutnya eksplorasi idenya seperti apa, kemudian prototype dan testingnya akan berjalan. Nah, cuman bedanya teman-teman, kalau di mungkin kalau di area-area yang lebih mikro, testing dan sebagainya ini kita bisa lakukan dengan contoh produk.
Tadi ya kalau ada produk bikin alat pemilah sampah atau desain tong sampah atau alat sesuatu itu tidak bisa langsung ke lingkungan. Tapi kalau kita konteksnya pada policy development di negara, hati-hati. Testing sama prototypingnya harus hati-hati. Kenapa? Karena kita langsung implementasinya nggak lewat. Contoh, langsung ke masyarakat. Kebijakan A, masyarakat bisa perang. Kebijakan B, kantor dinas bisa dibakar. Dan seterusnya. Jadi testing ini nggak main-main kalau di konteks planning proses. Harus betul-betul memikirkannya. Nah ini yang biasa saya lakukan. Tinggal 12 menit lagi ya Mas ya. Oke, ini yang biasa saya lakukan. Kita butuh tools atau alat bantu. Nah contoh yang tadi itu adalah tools atau alat bantunya. Yang tadi kita main-main simulasi. Nah ini tools atau alat bantunya. Di sana kalau kita main simulasi tadi misalnya, yang di exercise ini ada bicara tentang coal renewable, Menteri SDM ada di sini. Ya, di sini ada siapa lagi? Ada Menteri Transportasi, Bilina Industri, ada Menteri PUPR di sana. Growth ada BKKBN, ada Menteri Kehutanan. Jadi semuanya berdialog, tapi lewat tools atau alat yang sama. Kita bisa dialog. Karena kan kita dialog cuma debat kusir ya. Saya nggak mau program saya A diturunin budgetnya. Kenapa saya diturunin budgetnya? Yang B juga, saya butuh budget sekarang untuk MBG misalnya. Itu besar dan sebagainya. Nah, artinya masing-masing diskusi debat kusir. Nah, kalau kita punya satu alat dialog, misalnya contohnya yang ini, kita bisa lihat, no, Anda tuh naikin transport ini sampai ke mentok kanan ini cuma turunin 0, sekian derajat Celcius. Dibandingkan kita deforestasinya kita turunin besar-besaran. Nah, deforestasi ini bisa turun lebih besar. Nah, artinya apa? Yang punya impact lebih besar dapat dana lebih banyak. Clear. Karena kita pakai alat bantu yang sama, media dialog. Nah, ini yang biasa saya lakukan. Biasa saya lakukan. Karena kami kalau kita cuma diskusi saja dengan dinas dan sebagainya, kita nggak punya media ataupun alat bantu yang sama itu kadang-kadang ya ujungnya debat kusir tadi. Rapat lagi habis duit. Oke. Jadi itu yang biasa dilakukan. Nah, jadi di sini beberapa contoh yang dapat dilakukan next. Nah ini, jadi kalau biasa di government side atau di kebijakan pemerintah itu kita perlu virtual world di sini ya. Jadi ini yang real world-nya tadi yang saya sampaikan, implementasi kebijakan tuh harus jalan di sini, di real world-nya. Tapi nanti ya kalau salah dan sebagainya siap-siap terima konsekuensinya. Siap-siap terima konsekuensinya. Kerusuhan, keributan dan sebagainya ya kayak kemarin juga tahun lalu di Agustus September mulai ribut dan sebagainya itu ya karena dampak ini kebijakan yang dikeluarkan, strategi decision yang kita keluarkan. Gitu. Nah, tapi kalau kita punya virtual world, modeling kah, gitu ya. Tadi kayak Mbak Rara sampaikan ada yang modeling terkait dengan aliran udara, aliran cahaya dan sebagainya. Itu alat bantu kita untuk bisa lebih presisinya di mana mengambil keputusan, mengimplementasikan kebijakan dan seterusnya. Nah, ini saya lompat saja. Next. Oke. Nah, ini beberapa cerita saya, teman-teman. Mengutilisasikan SD dan SD, System Thinking, System Dynamics, untuk Policy Design. Ini dua contoh yang mirip tadi dengan yang tadi. Yang pertama, saya pernah bantu untuk modeling low carbon development kita, Indonesia, yang multisektornya, seperti apa. Yang kedua, sama juga ini low carbon development, tapi tahun 2015 yang lampau. Nah, jadi kalau kita lihat pendekatan apa yang biasa digunakan, kita bicara terkait dengan System Thinking dan System Dynamics. System Thinking dan System Dynamics itu sebenarnya sederhana. Kita berpikir, nanti saya hanya sekilas saja, at glance saja ya saat ini. Mungkin nanti kalau kita ingin mendalami ini, kita butuh sesinya tersendiri sebenarnya. Jadi secara gampang, teman-teman lihat sekarang diagram yang paling kiri di sini. Ini bagaimana cara pikir kita. Selama ini kan kita bicara goals, turunnya ke action, actionnya nanti ke efek atau impact. Linear thinking. Dari goals kita tentukan kan, dari goals kita tentukan actionnya apa, actionnya nanti kita ukur impactnya seperti apa. Tapi kenyataannya enggak. Jadi kalau lihat di sini, ini ada goals. Goals ke sini itu decision. Goals menentukan decision. Decision mengubah kondisi environment, lingkungannya. Contoh, saya nggak mau buang sampah, males. Goalsnya apa? Males-malesan. Decisionnya apa? Saya nggak mau buang sampah, misalnya. Nah, environmentnya jadi jelek kan? Environment jelek. Side effect-nya apa? Side effect yang bisa saja nanti lingkungannya jelek, side effect-nya adalah bau dan sebagainya. Nah, side effect ini bisa memperburuk kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini nanti kelihatan mempengaruhi goals of other yang lain. Contoh, kalau lingkungan atau tetangga kita yang sadar, mungkin goals of other-nya beda. Oh, lingkungan saya kotor nih.
Saya mau bersih-bersih gitu ya. Artinya nanti ada action of others yang berpengaruh di sini. Tetangga saya bersihin lingkungan saya sehingga side effect atau environment-nya bisa diatasi. Tapi kalau sama-sama males, kondisinya makin lama ya environment-nya makin buruk. Gitu. Jadi poinnya di sini adalah satu goals itu sangat berpengaruh. Goals yang kita tentukan, kemudian decision ataupun aksi yang kita lakukan itu akan berpengaruh kepada keputusan orang lain. Paling gampang apa? Tentuin makan siang. Makan apa ya hari ini? Kalau di kampus, oh mau makan soto Tiba-tiba ada teman yang bilang, nggak usah deh, kemarin udah makan soto kita. Yang lain lagi, makan sushi deh. Yang lain sana, udah akhir bulan, sushi nggak ada uang. Kita pindah yang lain. Jadi artinya keputusannya berbeda. Artinya apa? Goals yang kita tentukan di sini mempengaruhi environment, bisa saja nanti apa yang kita lakukan terkait dengan perilaku dari teman-teman yang lain. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita sudah buat semacam framework thinking yang ada di sini, ini contoh terkait dengan COVID saat itu. Nanti saya coba jelaskan kalau ada waktunya. Nah, pada tahapan ini, sistem thinking ini kita bisa modelkan dalam modeling simulasi. Yang tadi, teman-teman lihat di simulasi En-ROADS tadi, itu adalah bentuk model simulasi yang ada di sini. Jadi kalau di sini hanya cara berpikir kita, A ke B, B ke C, C ke D, dan seterusnya, di sini kemudian, cara pikir ini terjemahkan ke dalam persamaan matematis. Membuat model apa. Nah, model ini kemudian kita bisa simulasikan keluar angka dan seterusnya. Gitu. Jadi secara sederhana, sistem thinking analysis dynamics itu akan seperti itu. Ada orang yang berhenti pada cara pikirnya, ada orang yang berfokus atau melanjutkan ini pada ranah simulasi, sehingga keluar hasil dan seterusnya. Oke, next. Oke, ini contoh cara pikir causal loop diagram. Ini sedikit saja ya, nanti kita lihat yang lain. Jadi contoh misalnya, kita bicara tentang COVID 2019. Cara bacanya gimana? Ini ada pangkal, ada ujung. Pangkal panah, ujung panah. Positif itu artinya kalau penyebab, ini akibat. Kalau penyebabnya makin naik, akibat akan makin naik. Kalau negatif, kalau penyebabnya meningkat, akibatnya akan menurun. Contoh, ini ada susceptible population. Ada populasi yang rentan di sini. Populasi yang rentan. Begitu ada kontak sama siapa? Sama orang yang sudah terinfeksi. Ini ada kontak, jadi new infection atau infeksi baru. Jadi kalau ini ada populasi, dia melakukan kontak dengan orang yang sakit, kemudian terjadi new infection. New infection ini, yang orang yang sakit ini akan pindah ke infected, kelompok orang yang sakit. Di sini, kelompok orang yang sakit ini NAP2. Kalau nggak recover, meninggal. Ya, recover meninggal. Nah, sekarang lihat, infection ini yang pindah ke infected, yang terinfeksinya akan mengurangi yang populasi rentan. Tapi di sini infected ini, recover itu sangat dipengaruhi oleh health capacity sufficiency, kecukupan fasilitas kesehatan. Jadi infected, makin banyak orang yang terinfeksi atau sakit, makin nggak sanggup kapasitas kesehatannya untuk menangani. Dia negatif di sini. Nah, makanya di sini perlu dengan peningkatan ini health capacity sufficiency menentukan peningkatan kapasitas layanan kesehatan. Ini kan yang waktu itu banyak cerita tabung habis, tabung oksigen habis, kamar penuh dan sebagainya. Sementara laju penambahan ini, pembukaan wisma atlet dan sebagainya lambat. Kenapa? Karena speed ini cepat. Infection ke sini cepat. Jadi peningkatan infrastruktur itu pasti selalu lebih lambat daripada penambahan yang sakitnya. Gitu ya. Nah, tapi di sisi lain ada kebijakan yang bisa diambil untuk bisa ngurangin itu. Yang warna merah ini lihat. Ada isolasi bisa ngurangin. Ada restriction policy yang PSBB dan seterusnya. Ada perubahan perilaku kita, cuci tangan dan lain-lain. Ada vaksinasi dan seterusnya. Nah, artinya sebenarnya, contoh, kita pernah simulasikan kalau isolasi itu dilakukan nggak lama, 1 bulan paling lama kita udah selesai semuanya. Tapi waktu itu pemerintah nggak ngambil itu ya. Ini pelan-pelan sehingga new infection atau infeksinya tetap ada. Jadi itu gambarannya. Oke, next mungkin kita bisa lebih dalam bahas ini ya, bagaimana cara baca CLD dan seterusnya. Next. Oke, next. Ini contoh yang berikutnya. Nah, kalau sistem thinking tadi, core-nya adalah cara berpikir, causal diagramnya. Kalau sistem dynamics, ini cara core-nya adalah simulation and policy design. Jadi kalau kita udah buat CLD segala macam, ini topiknya yang berbeda ya. Kita udah buat, ini contoh di dekarbonisasi transportasi barang, yang saat ini sedang saya lakukan dengan teman-teman di Kemenhub.
Beberapa pilihan kebijakan dekarbonisasi transportasi barang itu ada beberapa, elektrifikasi, integrasi antar moda, peningkatan load factor ini, peningkatan integrasi jadwal. Jadi kadang-kadang masalahnya truk barang itu ke lokasi pelabuhan dan sebagainya penuh, tapi pulangnya kosong, load factornya rendah. Nah itu ditingkatkan manajemen scheduling dan sebagainya, shifting pakai kereta api atau peningkatan kandungan biofuel kita, biodiesel dan sebagainya. Nah, biasanya kebijakan ini punya impact ke performance. Nah, sekarang kelihatan kebijakan itu punya berapa trajektori ke depan. Oh, ini bisa turunin sekian, ini bisa turunin sekian. Jadi, what if analysis jatuhnya, kalau kita melakukan kebijakan ABCD, end up-nya akan seperti apa. Nah, artinya dengan berbagai kebijakan ini, kita punya policy space di sini. Policy space itu adalah ruang kebijakan, ruang impact kebijakannya, ruang dampak kebijakannya itu antara paling atas dengan paling bawah. Kita bisa nurunin emisi sekian besar tergantung effort yang kita lakukan. Kalau pilih satu saja integrasi antar moda, nanti NAP di sini. Kalau kita tambah dengan biofuel, nanti NAP di sini, warna abu-abu dan seterusnya. Nah ini core-nya System Dynamics. Next. Nah ini beberapa contoh saja penggunaan Water and Food Nexus pada kegiatan panas bumi ini, pengalaman dengan teman-teman UNDP tahun lalu. Next. Ini ada beberapa. Nah, jadi kalau kita ini namanya causal mapping teman-teman. Kalau kita buat causal mapping ini kita jadi tahu nanti kira-kira pihak mana saja, aktor mana saja yang terlibat pada satu fenomena atau problem tertentu yang nanti kita bisa identifikasi policy intervention-nya apa, leverage policy-nya. Next, sedikit lagi. Terus cepat aja Mbak. Nah ini yang COVID tadi saya sampaikan, contohnya kita bisa simulasikan sampai ke confirm case daily-nya seperti apa, unit population dan seterusnya. Next. Ini yang pernah saya kerjakan, tadi yang mirip dengan Android-nya tapi versi Indonesia. Next. Nah, insight-nya seperti apa? Nah, sistem thinking sebenarnya bisa dikombinasikan dengan design thinking. Next. Pada tahap apa saja? Pada tahap semua tahapan, begitu. Semua tahapan, utamanya di dua tahapan awal, empathize dengan define. Gitu. Jadi kalau di empathize, definisikan persoalan dari masing-masing aktor, karena ini persoalannya tidak sendiri. Ataupun kalau teman-teman sekarang design thinkingnya persoalannya sudah sempit sendiri, coba lihat aktor apa saja yang terlibat di persoalan itu. Misalnya permasalahan pemilahan sampah. Kenapa kita perlu misalnya alat pemilah sampah, misalnya? Kita lihat ya, karena ada aktor-aktor yang nggak berperan di sana. Malas milah sampah, misalnya. Masyarakat kita kan malas milah sampah. Gitu ya. Malas milah sampah, dan seterusnya. Ada aktor-aktor yang berperan di sana. Gitu ya. Nah, apa-apa saja yang menjadi concern. Kemudian di tahap definisi, pendefinisian masalah ini sebenarnya membatasi masalahnya seperti apa. Saya pikir teman-teman sudah melakukan itu. Kemudian masuk ke tahap ideasi, prototyping, dan seterusnya. Ini relatif masih normal. Cuma di tahap testing nanti coba evaluasi dampak internal dan eksternal. Bisa saja nanti masalahnya gini, udah ada alat pemilah sampahnya, tapi nggak berjalan kenapa? Bisa saja karena masyarakat kita juga malas buang sampah ke alat pemilah sampahnya. Paling gampang lah. Kita paling gampang. Coba lihat di public space gitu ya. Ada tong sampah tuh ada beberapa kelompok ya. Misalnya ada yang sampah anorganik, ada organik, ada sampah B3 misalnya. Ada yang benar nggak kira-kira? Ada yang lihat pernah nggak tong sampah itu ada yang benar nggak? Organik semua isinya. Nggak ada. Ada plastik di dalam. Sampah B3 apa? Ada pisang di dalam. Gitu. Jadi emang masalahnya bukan masalah produk, jangan-jangan di kita. Emang salah aja kita mikirnya gitu, masyarakat Indonesia. Jadi hal seperti itu juga bisa kelihatan. Jangan-jangan yang kita ubah nanti di design thinkingnya, jangan-jangan bukan ngeluarin produk, benerin cara berpikir kitanya. Nah kalau balik lagi cara berpikir kitanya, benerinnya lewat apa? Bukan lewat ceramah-ceramah, bukan lewat kualitas singkat, pendidikan. Pendidikan itu adalah salah satu intervensi dengan dampak, dengan masa tunggu dampak paling lama. Masa tunggu dampak paling lama, dan orang nggak mau dengan itu. Contoh paling gampang apa? Kalau di pendidikan, ini beberapa pengalaman. RLS, rata-rata lama sekolah, kalau jadi alat ukurnya di indikator IPM. Gitu ya, indikator IPM. Itu pasti diletakkan pada konteks kebijakan. Konteks durasi politik. Misalnya, Pak, saya mau bikin kebijakan pendidikan, tapi dampaknya 5 tahun. Mau diapain tuh? Anak SD 4 tahun masuk sekolah. Supaya latar belakang sekolah itu kan enggak. Gitu. Jadi hal seperti itu yang jadi penting untuk kita lihat. Jadi kalau saya melihatnya satu contoh saja, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang ingin instan. Sampai ke performance pembangunan pun pengen instan. 5 tahun ada, 5 tahun ada. Padahal beberapa hal itu delay-nya panjang. Pendidikan nggak seperti itu. Oke?
Prasyaratnya untuk konteks ini adalah collaborative mindset, karena ini banyak aktor, semua cara pikir harus diakomodasi. Helikopter view lihatnya dari yang makro. Boleh nanti mikro, boleh, tapi lihat yang makro dulu seperti apa. Yang terakhir adalah lateral thinking. Lateral thinking itu adalah melihat kondisi sekitar, satu. Yang kedua, thinking out of box, untuk memecahkan sesuatu. Oke, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya sedikit lebih panjang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.